berikan informasi yang adem-adem juga ini untuk masyarakat Blitar yang saat ini juga sedang menantikan bagaimana informasi kelanjutan dari Arema FC yang hari ini juga menandatangani resmi MOU untuk pemanfaatan Stadion Supriyadi Kota Blitar untuk home base Liga 1. Dan sudah hadir 3 narasumber luar biasa di Studio 101 Maengkara. Ada Pak Muhammad Yusrinal Fitriandi, ini selaku General Manager Arema FC. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yusrinal. Apa kabar siang hari ini Bapak? Baik, alhamdulillah. Semangat ya Bapak ini. Harus dong. Iya, mungkin bisa sedikit mendekat dengan mikrofon Pak Yusrinal agar suaranya bisa terdengar dengan jelas. Di sebelah kanan Pak Yusrinal ada Bapak Munif selaku manajer bisnis dari Arema FC. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Munif. Mbak. Bagaimana, sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Kantuk sedikit karena di studio juga cukup dingin ya ini Pak ya. Itu. Di paling ujung ada Bapak Sudarmaji ini selaku manajer operasional Arema FC. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Semangat siang. Meskipun agak berbeda dari Malang, di Blitar tetap nyaman ya Bapak? Nyaman, tapi ini dingin banget kok. Oh gitu. Sama dengan Malang kok. Malang juga dingin banget ya Pak. Iya, dan siang hari ini saya mendapatkan kabar ini resmi per hari ini sudah tanda tangan MOU untuk pemanfaatan Stadion Supriyadi untuk home base Liga 1 Arema FC. Mungkin Pak Yusrinal selaku General Manager Arema FC mungkin bisa disampaikan untuk MOU-nya tadi seperti apa Bapak? Oke. Tadi sih saya harus cerita dulu nih sebelumnya seperti apa ya. Nah, akhirnya lah. Akhirnya, bukan sebelumnya ya Pak ya. Akhirnya kita sudah bertanda tangan MOU untuk perjanjian pemakaian stadion di Supriyadi, Stadion Supriyadi. Setelah berapa lama ini kan masih banyak proses yang harus kita penuhi untuk menjadikan Stadion Supriyadi ini bisa dipakai untuk pengadaan pertandingan Liga 1 khususnya Arema ya gitu. Nah kebetulan tadi beberapa hari yang lalu kita diundang untuk datang sama Pak Wali Kota. Akhirnya tadi pagi kita sudah bisa menandatangani MOU tersebut. Satu pertanyaan yang mungkin juga muncul dari benak masyarakat Blitar. Kenapa Blitar, Pak Yusrinal? Iya. Ya, mungkin Bapak Sudarmaji monggo dijawab. Ya, terima kasih waktu dan kesempatannya. Jadi di Jawa Timur itu ada 3 stadion yang sebelumnya itu sudah dilakukan asesmen. Jadi asesmen itu semacam verifikasi faktual, penilaian standar stadion untuk bisa menggelar sebuah pertandingan. Di level kompetisi di Indonesia itu ada Liga 1, Liga 2, Liga 3. Jadi Liga 1 itu level tertinggi yang diikuti oleh 18 klub profesional. Terus kemudian level di bawahnya adalah Liga 2. Kebetulan tahun yang lalu Stadion Supriyadi Blitar ini sudah dilakukan asesmen. Itu tanggal 4 Januari 2023 untuk menjadi pertandingan atau home base-nya salah satu klub yang ada di Jawa Timur yang mereka berhome base di Sidoarjo sebenarnya. Tapi kemudian berpindah di Blitar untuk itu dilakukan asesmen. Waktu asesmen itu, jadi asesmen ini tidak main-main, verifikasi faktual yang dilakukan oleh Mabes Polri. Jadi waktu itu kalau nggak salah leadernya berpangkat brigjen dengan anggota 4 orang lah kan gitu. Itu dilakukan asesmen, verifikasi faktual, dan waktu itu hasil asesmennya poinnya nilainya 56. Jadi 56 itu sudah layak untuk dipergunakan standar Liga 2. Artinya minimal stadion ini sudah mengantongi bahwa pernah diverifikasi kan gitu. Terus kemudian ada stadion lagi, 2 stadion lagi yaitu Tuban dan Jember. Tapi 2 stadion ini untuk Tuban belum pernah dilakukan verifikasi. Dilakukan verifikasi, tapi buat Arema mungkin faktor jarak. Demikian juga Jember. Akhirnya kita memilih Stadion Blitar karena Arema sendiri sebelumnya kan berhome base di Bali. Sampai menunggu Stadion Kanjuruhan ini kan dalam proses rehabilitasi, rehab. Jadi dibangun itu untuk standar FIFA dan itu belum selesai, baru selesai di bulan Desember 2024. Nah, di bulan Desember itu berdasarkan jadwal pertandingan kompetisi
itu kita mungkin masuk di sekitar pekan 7 atau pekan 8 di putaran pertama kompetisi. Jadi kita butuh bertanding di stadion untuk pertandingan pekan pertama sampai pekan ke-6. Karena itulah kita memilih Stadion Supriyadi. Selain pertimbangan, kita telah melakukan riset untuk mendekatkan diri klub ini dengan supporternya, yaitu biar Aremania dalam memberikan dukungan tidak hanya jauh-jauh, tidak perlu jauh-jauh di Bali, tapi cukup di Blitar. Selain itu, kita juga mendapatkan informasi bahwa Aremania Blitar Raya juga jumlahnya sangat signifikan. Banyak di sekali, Bapak. Blitar banyak sekali. Mereka juga memberikan banyak masukan. Selain kita juga melakukan riset, analisa masyarakat seperti apa responnya gitu. Ternyata responnya baik. Jadi 1 bulan atau sekitar 2 minggu sebelum Lebaran itu kita mengajukan resmi untuk memohon Stadion Supriyadi itu untuk dijadikan home base Arema. Jadi kalau nggak salah bulan akhir April lah, akhir April sebelum Mei itu kita menyampaikan surat kepada pemerintah Kota Blitar melalui PSSI Kota Blitar, karena kita mendapatkan informasi bahwa stadion ini dikelola oleh PSSI Kota Blitar. Dari PSSI surat itu kemudian ditujukan kepada Pemkot Blitar. Mungkin awalnya kita sangat memahami dinamikanya, karena mungkin tahun 2020 pernah terjadi case di Blitar, Piala Gubernur terjadi, mohon maaf, mungkin itu miss lah kalau kita bicara. Mungkin dinamika di supporter itu terjadi bentrok yang kemudian membawa traumatik warga Blitar. Hanya kita sangat memahami perlu dilakukan dialog dengan banyak pihak untuk kita memberikan pemahaman, mengedukasi tentang kejadian itu, mengklarifikasi, termasuk selama 4 tahun terakhir, termasuk pasca tragedi Kanjuruhan, banyak perubahan-perubahan yang luar biasa, banyak peradaban-peradaban baru di dunia sepak bola kita yang merubah mindset itu semuanya, termasuk perilaku supporter agar mengarah ke perilaku positif, yaitu salah satunya bahwa Arema sekarang ini berbadan hukum, mereka punya legalitas, bahkan itu menjadi arahan atau atensi undang-undang bahwa semua supporter di Indonesia, klub sepak bola itu wajib berwadah badan hukum. Jadi sekarang sudah ada Presidium Aremania yang begitu luar biasa, mereka menggerakkan organisasinya dan penuh tanggung jawab, penuh memiliki SOP dalam bagaimana mereka menata supporter. Jadi itulah latar belakangnya, dan alhamdulillah meskipun dinamikanya tajam, mungkin saya mendapat informasi juga yang di radio ini banyak masukan tentang apa itu ya, ketakutan, kekhawatiran kalau Arema berkandang di sini. Tapi itulah dinamika. Dengan dinamika itulah akhirnya kita bisa bertemu, bersilaturahmi, berdiskusi. Akhirnya alhamdulillah lah hari ini pemerintah Kota Blitar bisa memberikan respon yang positif. Terus kemudian kami dalam diskusi komunikasi dalam sebuah kesempatan kita menyampaikan Arema ini juga sangat berkeinginan menambah stadion di Jawa Timur ini, sudah memiliki grade-nya naik menjadi level yang bisa digunakan untuk Liga 1. Karena masih banyak klub-klub Liga 1 yang tidak memiliki stadion. Karena itu stadion ini ketika grade-nya naik bisa digunakan untuk klub Liga 1, tidak menutup kemungkinan klub-klub lain selain Arema ketika nanti berpindah di Stadion Kanjuruhan, mereka bisa menggunakan stadion ini. Jadi ini itu yang kemudian menjadi semangat kepada Pemkot Blitar, dan alhamdulillah asesmennya dari angka 56 kemarin asesmen yang dilakukan tanggal 3 sampai 5 Agustus itu nilainya naik 71. Jadi itu menjadi hal yang luar biasa. Akhirnya statusnya naik, Stadion Supriyadi ini sudah layak untuk bisa dipergunakan klub Liga 1 kompetisi level tertinggi. Tentunya ini menjadi kebanggaan bersama, bukan kebanggaan Arema tapi kebanggaan warga Blitar sudah memiliki stadion yang punya kualifikasi
grade A lah, grade Liga 1 lah, itu mungkin Mbak. Baik, saya bergeser ke Pak Munif ini selaku manajer bisnis. Yang disampaikan juga ada beberapa hal yang memang belum terpenuhi, belum lengkap di Stadion Supriyadi. Nah, ini kan juga ada kewenangan tersendiri dari Arema FC untuk menambah berbagai fasilitas. Apa saja Bapak yang akan ditambahkan untuk persiapan Liga 1? Oke, kalau untuk pertambahannya sejauh ini kita ada penambahan LED board yang itu sebenarnya masuk dalam regulasi dari PSSI dan Liga bahwa setiap klub yang menggunakan stadion itu stadionnya harus udah punya LED boardnya. Sedangkan di pemahaman kita semua bahwa LED board di Supriyadi belum ada. Nah, akhirnya kita datangkan, kita beli baru, kita siapkan agar bisa kita pergunakan untuk memenuhi regulasi yang diminta sama PSSI. Karena kalau memang itu tidak kita lakukan, akan ada denda. Karena itu sifatnya wajib dan dendanya sekitar 250 juta Pak ya? 250 juta per match. Kalau tidak ada LED. Kalau tidak ada LED. Jadi kita penuhi hal itu, kita siapkan, akan kita gunakan baru, dan itu tujuannya ke depannya adalah UMKM Blitar juga bisa tap in ke kita bareng-bareng bahwa ada produk UMKM di Blitar nih yang mau tap in ke logo LED dan lain-lain promosinya. Jadi biar sama-sama menguntungkan lah, kayak gitu sih tujuannya. Apakah juga nanti ada VAR juga? VAR juga ada, VAR. Jadi nanti VAR-nya kita pakai VAR moving. Jadi dia tracking gitu, disiapkan sama Liga. Nanti VAR-nya akan di standby-kan di Blitar ketika memang kita menggunakan Stadion Supriyadi. Gitu sih Mbak. Jadi juga sudah ada kesepakatan tentunya di awal untuk penggunaan Stadion Supriyadi sebagai home base Arema FC. Benar. Baik, saya bergeser ke Pak Yusrinal selaku General Manager Arema FC. Ada satu pertanyaan dari TikTok kami, Pak Yusrinal, ini izin mohon juga memberikan pencerahan ini. Ada pendengar kita Madis _koi_Blitar yang melalui live TikTok juga bertanya sekaligus menyimak perbincangan kita siang hari ini, bagaimana nanti cara mengkoordinir supporter dari Aremania yang menonton, Pak Yusrinal. Oke. Jadi Aremania ini gini. Mungkin ini secara general dulu ya kita. Jadi dari arahan dari federasi kita itu mulai dari FIFA, terus kalau di Indonesia itu ada PSSI, terus ada operator liga namanya Liga Indonesia. Itu sekarang itu kita lagi mengupgrade kualitas atau value dari pesepak bola di Indonesia. Nah, tadi Pak Darmaji juga udah menjelaskan beberapa ya kan tentang stadion gitu kan. Nah, ada setelah kalau kita ngomong tentang tragedi Kanjuruhan kemarin itu kan ada 21 stadion yang terupgrade. Ya, itu dari secara infrastruktur ya. Artinya apa? Artinya Ketua Umum PSSI kita memang arahnya tujuannya ke situ. Jadi meningkatkan standar sepak bolanya kita di segala bidang kan gitu, termasuk di supporter. Nah, supporter khususnya di Arema itu kita mereka ini sudah membentuk suatu badan kan, suatu wadah supporter Aremania gitu di situ, namanya Presidium Arema 1 ya Mas itu. Nah, mereka ini berkolaborasi sama kita pastinya kan, kita juga banyak diskusi sama mereka tentang hal-hal apapun terkait supporter gitu. Jadi tadi pertanyaannya gimana untuk mengkoordinir supporter Arema ini? Jadi mereka juga akan mengkoordinir dirinya sendiri gitu. Nah, itu kaitannya nanti dari penjualan tiket dan lain-lain, itu kita pasti berkolaborasi dengan mereka gitu kan gitu. Nantinya mungkin. Nantinya. Oke, jadi semoga bisa menjawab untuk penonton live kita di TikTok ada Madis_koi_Blitar. Untuk Anda yang ingin bertanya juga boleh mengirimkan pertanyaan di WhatsApp kami 0822304433. Saya kembali bergeser ke Pak Sudarmaji untuk penggunaan Stadion Supriyadi Kota Blitar untuk home base Arema sampai satu musim penuh atau hanya sampai akhir tahun saja nih Bapak? Ya, tadi kami sampaikan bahwa kita sebenarnya menyesuaikan tentang bagaimana progres perbaikan Stadion Kanjuruhan. Komunikasi yang kita bangun dengan pihak Pemkab Malang, kepolisian maupun yang pihak Waskita Karya sebagai developer, itu kemungkinan November Desember itu mereka
sudah selesai. Artinya Arema diberikan kesempatan untuk bisa menggunakan itu. Kalau kita disesuaikan dengan jadwal kompetisi itu ketika bulan November Desember itu kita sudah masuk pertandingan pekan ke-7. Artinya kalau pekan ke-6 aja itu sudah masuk ke Desember. Karena bulan November itu tidak ada pertandingan karena ada FIFA Matchday. Aslinya ada pertandingan yang digelar oleh FIFA di Indonesia. Karena itu tidak diperbolehkan ada pertandingan. Pertandingan Oktober terakhir di sini tanggal 29 kalau nggak salah lawan Persija. Melawan Persija. Pertandingan berikutnya kita lawan Persita Tangerang itu sudah bulan Desember. Itu pertandingan itu. Tapi kita akan mempersiapkan, tapi untuk awal di Blitar ini kita sudah komunikasi dengan pihak kepolisian, mungkin hanya 6 home yang akan dimulai tanggal 12, 17, terus kemudian Agustus ada 2 pertandingan, terus kemudian bulan September ada 2 pertandingan, Oktober kalau nggak salah ada 2 pertandingan. Nah nanti tidak tahu pekan ke-7 itu Desember nanti seperti apa. Kalau Stadion Kanjuruhan ternyata sudah diperbolehkan Arema untuk menggelar di sana, mungkin kita Desember akan akan pindah Kanjuruhan. Tapi bukan berarti grade-nya Stadion Supriyadi kembali ke grade kedua, enggak. Grade-nya sudah, asesmennya itu sudah bisa dipergunakan untuk grade memang untuk Liga 1. Tidak menutup kemungkinan sekarang ini ada beberapa klub Liga 1 yang bertanding di stadion di Jawa Timur. Satu stadion digunakan oleh 2 klub. Misalkan 2 klub. Kemungkinan bisa jadi dia akan bergeser ke Stadion Supriyadi karena mungkin dia akan sendiri untuk bisa menggunakan itu kan gitu loh. Tidak hanya itu, mungkin dalam durasi sekitar Desember itu Liga 2 sudah mulai bergulir. Ini kan Ketua Umum PSSI mencanangkan ada 4 liga, 4 liga ya. Jadi Liga 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi Supriyadi ini sudah grade-nya sudah naik kan sudah gitu. Naik, makanya Liga 2 yang akan menggunakan pun sudah tidak perlu ada lagi asesmen karena asesmennya sudah melebihi grade yang sebenarnya di atasnya Liga 2 kan gitu lah. Makanya itu tinggal kita sangat berpesan sih. Semoga saja maintenance stadion ini mau benar-benar jalan, diperhatikan bahwa kita tidak hanya sekedar karena Arema FC berkandang di sini terus kemudian berbenah, tapi kita sangat berharap Supriyadi yang sekarang ini grade-nya naik, image-nya sudah naik, nama Kota Blitar juga naik, masyarakat apresiasinya juga luar biasa. Saya pikir ini yang harus kita selamatkan, ini yang harus kita sukseskan agar pertandingan Arema di Namhum ini berjalan dengan luar biasa, meskipun hanya kuotanya 3.000, meskipun kuotanya bisa bersifat progresif. Kalau besok pertandingan pertama 3.000 penuh full dan kondusif, mungkin pertandingan berikutnya bisa naik 2 kali lipat 6.000. Bahkan Mas Inal kemarin menyampaikan presentasi target kita 3 pertandingan sudah bisa tembus 10.000 ya Mas ya. Selama kita bisa menunjukkan perilaku supporter, perilaku positif penonton dan kita semua baik. Karena itu kita berterima kasih sama Radio Mayangkara ini. Kita tersosialisasi dengan ini, karena itu kita akan sangat berharap ada sosialisasi ini. Ayo kita bersiaran bersama untuk menyampaikan kepada masyarakat tiap perkembangan kayak apa. Kayak tadi disampaikan oleh Mas Munib, ini di stadion ada LED, menjadi sesuatu yang baru buat masyarakat Blitar. Ayo datang nonton. Apa sih fungsinya LED untuk apa? Tidak hanya sekedar pemanis di stadion, tapi ternyata di situ ada unsur promosi, ada unsur informatif. Karena ini nanti juga terconnecting tayang di live TV, di platform medsos milik operator. Ini akan banyak terekspos dari Kota Blitar ini kepada ribuan penonton seluruh Indonesia. Apalagi bahasa Belondanya rodo GR sedikit lah. Karena kemarin kita baru juara Piala Presiden. Rating kita lagi naik-naiknya ini. Begitu naik ini main di Stadion Supriyadi. Supriyadi itu mana sih? Orang mungkin banyak tak tahu. Tapi ini grade-nya sudah naik. Stadion ini ternyata sudah grade-nya naik di Liga 1, liga luar biasa ini kan gitu. Itu yang lewat bersiaran ini kita coba untuk membangun image bersama, membangun semangat bersama, kebanggaan bersama di Blitar. Meskipun Kota Blitar ini karena di sini ada tokoh proklamator kita yang namanya sudah luar biasa, ini ditambah dengan keinginan Pemkotnya, masyarakatnya dijadikan kandang klub
seluar biasa Arema FC, saya pikir ini menjadi modal yang hebat lah, modal yang keren lah kalau bilang orang Blitar kan gitu. Blitar keren, Blitar semakin keren. Betul. Gitu. Baik, Pak Sudarmaji, saya bergeser ke Pak Yusrinal selaku General Manager Arema FC dari tahun 2020. Tentunya Arema juga terus berbenah Bapak untuk menjadi lebih baik lagi. Satu di antaranya juga luar biasa, Arema menjadi juara Piala Presiden yang sukses meraih piala dengan julukan Singo Eden ini mengalahkan Borneo FC. Nah, apakah juga ada pembenahan lainnya selain Piala Presiden ini sendiri, Pak Yusrinal? Pembenahan lainnya untuk timnya, maksudnya? Betul, timnya untuk Arema timnya, FC. Iya. Ini kita memang ya alhamdulillah kemarin kita juara Piala Presiden keempat kalinya ya Mbak, dan ketiga kalinya melawan Borneo ya. Kasihan Borneo jangan disebut. Nanti kita tunggu tanggal itu. Nggak dengar ini Pak. Ya sampai Kalimantan kan jarang. Tapi bisa Mohon streaming. maaf warga Kalimantan yang ada di sini. Ya kita sangat berbenah Mbak, karena musim kemarin kita sangat terpuruk sekali kan di situ kan. Jadi manajemen dengan sekuat tenaga, dengan semua keterbatasan kita itu bagaimana caranya di kompetisi tahun ini kita tidak mau lah berada di posisi seperti kemarin gitu. Jadi pembenahan tim itu sangat luar biasa sih. Sebetulnya sih nggak yang tidak semua kita pemain-pemain kita ganti semuanya, enggak. Terutama lokal kita masih hampir 80% masih ada di masih tetap komposisinya dari tahun kemarin gitu ya. Terus untuk mungkin pergantian yang hampir semua itu ada di pemain asingnya. Nah, sekarang kan juga ada ketentuan bahwasannya pemain asing boleh 8 pemain asing yang bisa aktif, 6 yang akan aktif di mana? Di pertandingan resminya di lapangan gitu kan. Nah, ini kesempatan itu kita ambil sepenuhnya. Gitu. Kita sekarang udah ada 7 pemain asing. Ya, ini masih kita pertimbangkan apakah kita akan menutupi kuota 8 pemain asing itu sekaligus atau enggak gitu. Cuman ya alhamdulillah kemarin komposisi dengan pelatih baru, treatment barunya, terus kita juga belajar banyak dari kemarin, jadi akhirnya kita punya formulasi khusus untuk itu gitu kan. Ya akhirnya kemarin kita memenangkan Piala Presiden. Nah, semoga mohon doanya semuanya, kita juga akan menargetkan diri juga ke arah ke Liga 1 yang lebih baik. Targetnya juara berapa Pak Yusrinal? Arema itu gini Mbak, uniknya Arema itu tidak pernah menargetkan tidak juara kan gitu. Doanya itu kan doa, nggak apa-apa dong kita berdoa. Ucapan ada doa ya Pak ya. Doa, gitu. Mungkin ya rata-rata semua klub pengennya juara. Juara. Gitu, ya. Tapi target realistisnya ada di 5 besar gitu. Target realistis. Semoga juga nanti bisa terwujud tentunya dengan dukungan luar biasa dari supporter Arema FC khususnya di Blitar sendiri juga banyak sekali. Ini yang salah satunya mendengarkan perbincangan kita ada Mas Reza di Kademangan. Saya bergeser ke Pak Munif terkait dengan tiket. Apakah juga sudah ada informasi tiket ini Pak Munif? Oke, kalau untuk tiket sejauh ini yang kita tentukan di harga 150.000. Tapi dari harga tersebut ada feedback yang klub berikan ke supporter yang datang untuk membeli tiket tersebut. Di antaranya kita nanti bakal memberikan snack, terus free air mineral juga, dia bisa free refill juga, sama yang terpenting adalah asuransi. Nah, asuransi ini akan kita cover dari perjalanan dia dari berangkat sampai dia kembali lagi ke rumah, itu di cover dengan asuransi. Seperti itu sih. Jadi dari tiketing tuh ada feedback yang dirasakan juga untuk supporter yang mau nonton kita. Seperti itu sih Mbak. Jadi memang semuanya juga sudah dipersiapkan sebaik mungkin untuk persiapan Liga 1. Baik, kita jeda sesaat perbincangan kita siang hari ini, ada beberapa informasi penting. Nanti kita akan lanjut lagi berbincang bersama dengan Pak Sudarmaji, Pak Munif dan juga Pak Yusrinal. Dan untuk Liga 1 ini yang digelar pada tanggal 12 Agustus mendatang, persiapannya sudah sematang apa Pak Munif? Kalau persiapan sih hingga saat ini kita masih preparing semua ya, semua aset juga sedang kita perbaiki, terus kita sedang ngecat kursi juga, bangku-bangku yang ada biar jadi single seat lah kasarannya. Terus prepare LED juga, tahap pemasangan terus, kemungkinan masih makan 2 hari lagi. Sama ini sih kita kemungkinan tanggal 9 Pak ya. Tanggal 9 tim sudah mulai bergeser ke Blitar untuk coba latihan di sini. Tanggal 10-nya latihan. 10-nya latihan. Tapi 9-nya menyesuaikan sama cuaca sini. Betul, dan lain-lain, adaptasi lah. Seperti itu sih Mbak.
Jadi juga sudah dilakukan persiapan untuk menyongsong Liga 1 Arema FC, dan di penghujung perbincangan kita siang hari ini tidak terasa karena kalau membicarakan Arema tidak ada habisnya. Betul. Prestasinya Iya, banyak betul. sekali dan Amin, juga banyak alhamdulillah. harapan dari Arema, supporter Arema di kawasan Blitar. Dari Pak Munif selaku manajer bisnis Arema FC, seperti apa sih Bapak harapannya untuk masyarakat Blitar khususnya karena telah memilih Stadion Supriyadi sebagai home base Arema ini sendiri? Harapannya yang realistis adalah kita bisa berkolaborasi dengan warga Blitar. Berkolaborasi ini aspeknya kan luas nih Mbak. Bisa berkolaborasi, kita memperkenalkan produk-produknya UMKM-nya Blitar. Terus dari segi tim juga kita disupport untuk beriklan kepada kita dan lain-lain. Terus yang terpenting juga untuk meningkatkan devisa juga sih, devisa kota biar wah makin seru nih, yang seperti yang disampaikan sama Pak Darmaji juga. Oh, Liga 1 sekarang sudah mulai bergeser ke Blitar juga nih. Akhirnya mata kan semua menyorot ke Blitar juga nih. Apalagi juga Arema yang disampaikan juga tadi, setelah juara Piala Presiden ini rate-nya langsung naik. Nah, hal-hal itu yang kita ingin tonjolkan di Kota Blitar selama kita bekerja sama dengan Pemkot Blitar selama 6 pertandingan ini nanti. Seperti itu sih Mbak. Baik, semoga juga harapan baik ini bisa terwujud tentunya Amin, dengan amin, kerjasama Arema FC dengan pemerintah Kota Blitar. Dan Saya- kondusif yang penting. Harus kondusif. Betul, itu yang paling penting ya Pak Iya. Munif. Saya bergeser kembali ke Pak Sudarmaji, pesan untuk Aremania Aremanita di Blitar dan sekitarnya untuk Liga 1 ini Bapak. Ya, buat Aremania dan Aremania Blitar Raya, kami optimis dan yakin mereka ketika Arema FC bertanding di Stadion Kanjuruhan, mereka datang jauh-jauh untuk memberikan dukungan kepada Singoedan. Saat ini ada momentum Arema FC mendekat di domisili mereka ada di Blitar Raya. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan. Jadi kita sangat berharap bahwa Aremania Blitar Raya ini tentu akan memberikan rasa optimis untuk turut menjaga kondisivitas di Malang Raya. Tentunya dalam kesempatan ini kami juga mohon doa restu kepada warga Blitar Raya agar Arema FC di 6 pertandingan ini diberikan prestasi, kita bisa memetik poin penuh. Amin. Karena kalau 6 pertandingan 3 kali 6 sudah lumayan 18. Artinya kita punya sejarah bahwa kita bertanding di Supriyadi ini diberikan dukungan yang luar biasa dan kita mampu diberikan poin. Karena itu manfaatkanlah momentum Arema FC, klub profesional yang ada di Blitar Raya ini, untuk tidak hanya sekedar mengendos sepak bolanya, mengendos talenta-talenta muda sepak bola Blitar Raya. Silakan menonton karena akan bertanding pemain-pemain yang hebat, pemain-pemain profesional, itu bisa memberikan inspirasi kepada adik-adik. Tapi yang paling utama adalah jaga kondisivitas, jaga keamanan, nonton dengan bertiket, karena sekali lagi tiketnya online, tidak manual. Jadi kita akan menyuguhkan keamanan dan kenyamanan yang bisa menjadi percontohan kita bersama. Sekali lagi dalam kesempatan ini kita matur nuwun sangat, sembah nuwun karena kita diberikan kesempatan untuk bisa bermain di Blitar Raya. Baik, saya bergeser kembali ke Pak Yusrinal selaku General Manager Arema FC di akhir perbincangan siang hari ini. Closing statement Bapak untuk pendengar kita, monggo. Ya, ini lebih ke doa mungkin ya, lebih ke Oke. doa. Semoga apa yang Arema FC bawa ke Kota Blitar itu menjadikan manfaat buat semua masyarakat Amin. Blitar. Ya. Nah, kami berharap wujud tersebut bisa terlihat dari bentuk kolaborasi atau kerjasama kita dengan masyarakat sekitar gitu. Ya, itu aja. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Yusrinal Fitriandi selaku General Manager Arema FC, kemudian Pak Munif, Manajer Bisnis, dan juga Pak Sudarmaji, Manajer Operasional. Semoga juga harapan kita semuanya terwujud, Arema FC bisa memberikan yang terbaik, dan tentunya kerjasama kita terus berjalan sampai kapanpun itu dengan pemerintah Kota Blitar dan juga Arema FC. Dan untuk Aremanita seperti yang disampaikan Pak Sudarmaji tadi, jadikan momen ini menjadi momen terbaik untuk Arema FC sendiri. Terima kasih hadirnya Bapak. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.